Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian limit fungsi aljabar dengan X mendekati A. Nah, ini kita mulai langsung ya, capcus. Nah, yang pertama kita mulai dari nilai yang diizinkan. Nah, tuh, mana nih? Oh, ini diizinkan. Nah, diizinkan. Yang diizinkan berapa? Yang pertama 1 ya, A per B sama juga dengan K misalkan ya. Nah, maksudnya A per B itu apa? Ya, A nya itu bilangan, B nya itu bilangan. Nah, maka K nya juga bilangan. Nah, ini sama juga dengan bilangan apa namanya nih, pecahan itu apa? Rasional. Nah, bilangan rasional. Kemudian nomor 2 itu bilangan K ya. Bilangan K itu apa? Bilangan real ya. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan itu misalkan K dibagi 0 ya. K dibagi 0 itu berapa? Tak hingga. Nah, K per 0 ini atau tak hingga itu kalau dalam fungsi itu tidak boleh atau tidak terdefinisi gitu ya, tidak bisa. Tapi kalau di dalam limit itu diperbolehkan guys ya. Oke, sekarang nomor 4 itu apa? K kali 0 sama dengan 0 ya, karena 0 ini juga bilangan real, boleh ya, ini bukan KO ya. Ini K kali 0. Terus berapa lagi? 0 dibagi K. Nah, 0 dibagi K sama dengan ya 0 juga. Nah, ini yang diperbolehkan ya, yang diperbolehkan ini. Kemudian yang sekarang yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, yang tidak diizinkan. Nah, tidak diizinkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah 0 pangkat 0 ya. 0 pangkat 0 itu sama juga 0 pangkat 1 dikurangi 1. Nah, kemudian 0 pangkat 1 kurangi 1 gimana? 0 pangkat 1 dibagi 0 pangkat 1 gitu kan? Sama dengan 0 per 0. 0 per 0 ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. 0 per 0 itu apa? Bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu. Nah, jadi tidak tentu, nggak tahu. Ini kok ini nilainya itu berapa itu nggak tahu. Bentuk tak tentu namanya. Nah, kemudian yang kedua ya 0 per 0 itu ya. Tadi 0 per 0 kita dapatkan dari penjabaran 0 pangkat 0. Kalau ini 0 per 0 itu sendiri nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tak hingga dikurangi tak hingga, ini nggak boleh ya, bukan 0 tapi tak hingga nggak tahu berapa dikurangi nggak tahu berapa ya, nggak tahu, semakin nggak tahu ya. Nah, kemudian nomor 4, tak hingga dibagi tak hingga, nggak boleh. Nah, oh iya, tadi yang diizinkan satu lagi ya, K dikali tak hingga. Ini kalau sesuatu dikalikan tak hingga ya sama dengan ya tak hingga, semakin tak hingga semakin banyak. Nah, tak hingga itu berapa? 1 juta? Bukan. 1 miliar? Bukan, lebih lagi. Berapa? Ya pokoknya banyak sekali, sampai-sampai tidak bisa disebutkan, maka disebut tak hingga gitu ya. Nah, oke guys. Nah, ini ada bilangan yang diizinkan dalam penyelesaian limit fungsi aljabar, ada juga yang tidak diizinkan. Ini yang paling sering muncul ini kayaknya guys. Nanti yang akan sering muncul adalah 0 per 0. Oh, yang ini juga ya. Nah, yang ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, kita akan mulai masuk ke penyelesaian limit fungsi aljabar dengan X mendekati A. Oke guys, langsung kita mulai ke penyelesaiannya. Jadi nanti ada tiga metode ya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama ada substitusi langsung ya. Substitusi langsung itu menggantikan X dengan nilai yang didekati ya. Contohnya ini, limit 2x kuadrat plus 2 X mendekati 2. Nah, langsung kita jawab ya. Langsung kita jawab. Tulis lagi soalnya. Nah, terus kita langsung masukkan aja, sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2 kali 4 ditambah 2.
sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, ketemu ya. Jadi tinggal kita substitusi aja, masih gampang ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, cara menuliskan notasi limit ya. Selama nilai X-nya belum diganti, kalian jangan sekali-kali menghilangkan notasi limit ini ya. Nggak boleh kalau sebelum X-nya diganti, jangan dihilangkan, tetap ditulis terus sampai disubstitusi ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh lagi ya. Bentar, tak kasih garis dulu. Nah, contoh yang kedua, limit berapa mintanya? Yang pecahan. Oke, X ditambah 2 dibagi X min 4. Nah, X mendekati 1 misalkan. Ya tinggal diganti aja. Ya, tinggal diganti X-nya dengan 1. Ya, 1 ditambah 2 dibagi 1 dikurangi 4 sama dengan 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini ya, negatif 1 tadi 10 karena dua-duanya ini merupakan bilangan real, jadi ya merupakan penyelesaian. Oke. Nah, sekarang satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Limit X kuadrat dikurangi 5 dibagi X kuadrat ditambah 1. X mendekati 2. Nah, sama dengan langsung substitusi. 2 kuadrat dikurangi 5 dibagi 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4 dikurangi 5 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan negatif 1 dibagi 5. Nah, ini juga pecahan juga merupakan bilangan real, jadi ini adalah penyelesaian. Oke, sekarang kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada contoh A, ada contoh B, bisa kalian lihat. Yang pertama, limit X kuadrat min 1 per X plus 1, X-nya mendekati min 1. Yang B, limit X kuadrat min 4 per X min 2. Limit X-nya mendekati 2. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Kita jawab. Mana jawabnya sini ya? Jawab. Nah, yang pertama kita jawab dulu. A, limit X kuadrat min 1 per X plus 1, X mendekati min 1. Nah, caranya kita ini dulu, substitusi dulu. Tetap, walaupun metodenya pemfaktoran, kita tetap cek dulu substitusi ya. Nah, berarti min 1 kuadrat dikurangi 1 per min 1 ditambah 1 sama dengan 1 kurangi 1 dibagi 0 sama dengan 0 per 0. Nah, kalau ketemu bilangan 0 per 0 ya, artinya kalian harus pakai cara lain ya. Cara lain. Nah, cara lainnya kalau bentuknya seperti ini, aljabar biasa, polinom ya, baik linear maupun kuadrat ataupun pangkat 3, itu kalian harus beralih ke cara pemfaktoran ya. Cara pemfaktoran. Karena apa? Karena hasilnya 0 per 0. Nah, cara pemfaktorannya gini ya. Cara pemfaktorannya kalian lihat nilai yang didekati ya. Nilai yang didekati adalah min 1. Berarti nanti kalian memfaktorkannya mesti menghasilkan X plus 1. Jadi kalau min nanti ada suku atau ada pembaginya itu mesti X plus 1. Jadi kalau min plus, kalau plus min. Nah, kalau nggak percaya, mari kita coba ya. Nah, sama dengan limit. Nah, kita tulis karena X yang mendekati min 1. Nah, berarti nanti muncul X plus 1. Nah, per bawahnya berapa? Penyebutnya X plus 1 juga. X plus 1. Nah, tinggal kita cari faktor yang lain. Nah, di sini ada min 1, di sini ada 1. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya min 1. Berarti X min 1 pemfaktoran. Nah, kita coret ini, sederhanakan. Nah, berarti hasil baginya X min 1. Nah, bawahnya udah nggak ada. X mendekati min 1. Nah, kita tinggal substitusikan.
berarti min 1 sama dengan min 2. Nah selesai ya enggak. Jadi poinnya gini, poinnya pada cara pemfaktoran ini adalah menghilangkan salah satu faktor yang menjadi biang kerok. Nah, kamu tahu nggak biang kerok itu gimana maksudnya? Nah, biang keroknya itu yang menyebabkan bilangan ini menghasilkan 0 per 0. Nah, contohnya ini X plus 1. Ketika min 1 dimasukkan ke sini, kan hasilnya 0 ya enggak? Min 1 tambah 1 0. 0 dikalikan di sininya berapapun tetap 0. Nah, yang bawah penyebut juga min 1 plus 1 0 juga. Nah, maka dia akan menghasilkan bilangan 0 per 0. Nah, ini biang keroknya. Biang keroknya itu X plus 1. Nah, maka harus dibinasakan atau disederhanakan biar tidak muncul kayak gini lagi ya. Oke, sekarang yang kedua, dan jawab soal yang kedua, yang B. Nah, sekarang limit berapa ini? X kuadrat min 4 per X min 2. X yang mendekati 2. Nah, sudah terbayang kan? Tadi sudah saya berikan kisi-kisinya. Nah, yang pertama tetap ya substitusi dulu. Jangan langsung pemfaktoran, ojo dumeh secara pemfaktoran langsung pemfaktoran, jangan ya. Kita substitusi dulu. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kurangi 4 per 2 kurangi 2 sama dengan 0 per 0. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini baru boleh cara pemfaktoran. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, muncul. Nah, di sini ada positif. Berarti nanti akan salah satu faktornya akan menghasilkan X min 2. Nah, sekarang gini. Kita faktorkan, kita tulis limitnya dulu, limit X mendekati 2. Kita faktorkan. Nah, X min 2, yang satunya berarti X plus 2. Karena ini min 4, berarti min 2 kalikan min 2. Per berapa? X plus X min 2. X min 2. Nah, kita sederhanakan biang keroknya. Nah, ini biang kerok nih yang menyebabkan 0 per 0 ya. Nah, sama dengan limit X mendekati 2 X plus 2. Nah, tinggal disubstitusi, 2-nya masukkan, 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, ketemu ya enggak? Jadi ini hasil tadi. Yang pertama min 2, yang kedua adalah 4 hasilnya. Oke, paham? Paham. Ada pertanyaan?